Kenapa Islam tidak lahir di Persia, padahal mereka punya kekuasaan dan peradaban besar? Kenapa tidak di Romawi, yang menguasai dunia dengan kekuatan militernya? Kenapa bukan di Yunani, yang dipenuhi filsafat dan pemikiran? Kenapa bukan di India, yang memiliki sejarah panjang dalam agama dan budaya? Dan kenapa justru Islam lahir di Jazirah Arab, wilayah yang tidak dikenal sebagai pusat peradaban? Apakah ini kebetulan? Atau ada hikmah besar yang selama ini jarang kita sadari? Dalam pembahasan ini, kita akan mengikuti analisis mendalam yang dijelaskan oleh Syaikh Ramadan Al-Buthi. Beliau tidak hanya menceritakan sejarah, tetapi membongkar satu rahasia penting, bahwa tempat turunnya wahyu adalah bagian dari bukti kebenaran wahyu itu sendiri. Sebelum kita lanjut, pastikan Anda sudah subscribe channel Lentera Kisah. Karena di sini, kita tidak sekadar bercerita, kita menelusuri sirah dengan pemahaman yang utuh, jernih, dan bersandar pada ulama. Mari kita mulai. Rahasia di balik pemilihan Jazirah Arab sebagai tempat lahirnya Islam bukanlah sesuatu yang bisa dipahami sekilas. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang perjalanan hidup Rasulullah dan sebelum kita berbicara tentang Jazirah Arab yang Allah pilih sebagai tempat tumbuhnya beliau, kita harus memahami terlebih dahulu hikmah ilahi di balik semua ini. Kenapa Allah menetapkan agar risalah ini lahir di tempat ini, bukan di tempat lain? Dan kenapa bangsa Arab yang menjadi generasi pertama yang memikul dakwah Islam? Untuk menjawab itu, kita perlu melihat gambaran secara utuh. Kita harus memahami karakter bangsa Arab sebelum Islam. Kita juga perlu membayangkan kondisi geografis Jazirah Arab dan posisi wilayah itu di tengah dunia saat itu. Dan di saat yang sama, kita harus melihat kondisi bangsa-bangsa lain yang hidup di sekelilingnya. Pada masa itu, dunia dipimpin oleh dua kekuatan besar, yaitu Persia dan Romawi. Dan di belakang keduanya, ada Yunani dan India yang juga memiliki pengaruh besar. Kita mulai dari Persia, sebuah imperium besar namun menjadi ladang berbagai ajaran agama dan filsafat yang saling bertabrakan. Di sana terdapat Zoroastrianisme, yang dianut oleh kalangan penguasa, namun di dalam ajarannya terdapat penyimpangan yang sangat jauh dari fitrah manusia. Di antaranya, dianggap baik seorang laki-laki menikahi ibunya, anak perempuannya, atau saudara perempuannya sendiri. Ini bukan sekadar teori. Tercatat dalam sejarah, Raja Persia Yazdegerd II yang hidup di pertengahan abad ke-5 Masehi menikahi putrinya sendiri. Dan ini hanyalah satu contoh. Masih banyak penyimpangan moral lain yang terjadi saat itu. Kemudian muncul ajaran lain, Mazdakisme, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ash-Shahrastani. Ajaran ini dibangun di atas gagasan yang sangat berbahaya. Wanita boleh dimiliki bersama, harta boleh dimiliki tanpa batas pribadi, dan manusia hidup dalam kebersamaan total, seperti mereka berbagi air, api, dan padang rumput. Artinya, tidak ada lagi batas kehormatan, tidak ada lagi batas kepemilikan, dan tidak ada lagi batas moral yang jelas. Dan yang lebih mengkhawatirkan, ajaran ini justru mendapat sambutan luas, terutama dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka menerimanya karena sesuai dengan keinginan mereka. Inilah Persia, peradaban besar namun dipenuhi penyimpangan. Kemudian Romawi, kekuatan besar lainnya yang menguasai dunia saat itu. Namun Romawi digerakkan oleh semangat kolonialisme, ambisi untuk menguasai, memperluas wilayah dan menundukkan bangsa lain. Mereka mengandalkan kekuatan militer dan dorongan ekspansi yang kuat. Di dalamnya juga terjadi konflik agama antara penguasa Romawi dan kelompok Nasrani di Syam dan Mesir. Alih-alih mencari kebenaran, kekuasaan justru ikut campur. Agama diubah, disesuaikan dengan kepentingan politik, seolah-olah mereka mengembangkan agama. Padahal hakikatnya mereka memanipulasinya. Dan dari sisi moral, Romawi tidak lebih baik dari Persia. Kehidupan di dalamnya dipenuhi kemewahan berlebihan, kebebasan tanpa batas, dan kemerosotan akhlak. Di sisi lain, rakyat mengalami tekanan ekonomi yang berat. Banyaknya pungutan dan pajak yang terus dilipat gandakan melahirkan ketidakadilan. Yang kuat menekan, yang lemah terbebani. Kemudian kita melihat Yunani, sebuah bangsa yang dikenal dengan pemikiran dan filsafatnya. Namun pada masa itu, mereka justru tenggelam dalam khayalan dan perdebatan kosong. Dipenuhi mitos, cerita-cerita spekulatif, dan berbagai anggapan yang tidak berdasar. Mereka larut dalam pembicaraan
namun tidak menghasilkan manfaat yang nyata, tidak sampai pada solusi, tidak melahirkan arah yang membimbing. Kemudian India, sebagaimana dijelaskan oleh Abul Hasan An-Nadwi, para penulis sejarah sepakat pada satu hal, bahwa masa itu adalah salah satu fase terendah dalam sejarah India, baik dari sisi agama maupun kehidupan sosial. Kerusakan terjadi secara menyeluruh dan India tidak berdiri sendiri. Ia menjadi bagian dari gelombang kemunduran moral dan sosial yang melanda wilayah-wilayah di sekitarnya. Maka jika kita melihat semua ini, Persia, Romawi, Yunani, dan India, kita akan menemukan satu kesamaan, satu faktor utama yang menjerumuskan mereka ke dalam kerusakan, kegoncangan, dan penderitaan, yaitu peradaban yang dibangun di atas nilai materi semata, tanpa adanya standar tertinggi yang membimbingnya. Jika manusia tidak memiliki pemikiran yang benar dan tidak memiliki nilai yang lurus, maka peradaban itu akan berubah menjadi alat kehancuran. Namun sebaliknya, jika manusia memiliki ukuran yang benar, memiliki akal yang lurus, dan memiliki petunjuk, maka seluruh unsur peradaban itu akan berubah menjadi sarana kebaikan. Dan ukuran yang benar itu jarang sekali muncul, kecuali melalui satu jalan. Wahyu dari Allah. Disinilah letak masalah dunia saat itu. Bukan karena mereka tidak maju, tetapi karena mereka maju tanpa petunjuk. Sekarang kita beralih ke Jazirah Arab. Wilayah ini justru berada dalam keadaan yang tenang. Masyarakatnya tidak memiliki kemewahan Persia yang melahirkan berbagai bentuk penyimpangan yang dibungkus dengan teori dan agama. Di sisi lain, mereka juga tidak memiliki kekuatan militer seperti Romawi. Tidak ada ambisi untuk menguasai dunia dan tidak ada penindasan terhadap wilayah lain. Dan dari sisi pemikiran, mereka juga tidak memiliki tradisi filsafat seperti Yunani. Tidak ada spekulasi yang menyesatkan dan tidak ada sistem pemikiran yang menyeret mereka ke dalam mitos dan khayalan. Dengan kata lain, mereka tidak memiliki kemewahan yang merusak, tidak memiliki kekuatan yang menindas, dan tidak memiliki pemikiran yang menyesatkan. Jika kita melihat lebih dalam karakter bangsa Arab saat itu, maka kita akan menemukan sesuatu yang sangat khas. Tabiat mereka seperti bahan mentah, belum terbentuk, belum diproses, dan belum masuk ke dalam sistem apapun. Namun justru karena itu, fitrah manusia masih tampak jelas pada diri mereka. Masih terlihat kecenderungan alami menuju nilai-nilai kebaikan, kesetiaan, keberanian menolong, kedermawanan, harga diri, dan kehormatan. Semua itu ada. Namun, ada satu hal yang tidak mereka miliki. Petunjuk yang membimbing. Mereka tidak memiliki ilmu yang menunjukkan bagaimana cara menempatkan semua nilai itu pada jalan yang benar. Akibatnya, nilai yang baik itu berjalan tanpa arah. Mereka ingin menjaga kehormatan, namun justru membunuh anak-anak mereka. Mereka ingin menjadi dermawan, namun menghabiskan harta yang seharusnya dijaga. Mereka memiliki semangat keberanian dan solidaritas, namun justru memicu peperangan di antara mereka. Inilah kondisi yang digambarkan oleh Allah sebagai dhalal. Dan sungguh, sebelumnya kalian benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Namun perlu dipahami, ini bukan celaan semata. Jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain saat itu, justru di dalamnya terdapat makna pemakluman. Karena kesesatan mereka lahir dari ketidaktahuan. Mereka tidak tahu jalan, berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Mereka memiliki peradaban, memiliki ilmu, memiliki budaya, namun justru menggunakan semua itu untuk membangun dan membenarkan penyimpangan. Inilah perbedaan yang mendasar, dan ada satu hal penting lainnya. Dari sisi letak geografis, Jazirah Arab berada di titik tengah, di antara bangsa-bangsa besar yang sedang bergolak di sekitarnya. Posisi ini menjadikannya sangat strategis, karena dari titik inilah nanti sebuah risalah akan menyebar ke berbagai arah. Jika kita sudah memahami keadaan bangsa Arab dan keadaan bangsa-bangsa di sekitarnya, maka hikmah itu mulai terlihat bahwa Jazirah Arab dipilih bukan tanpa alasan, bahwa ia dimuliakan dengan kelahiran dan diutusnya Rasulullah di sana, dan bahwa bangsa Arab menjadi generasi pertama yang membawa risalah ini ke seluruh dunia dari ujung ke ujung. Namun ada satu pemahaman yang perlu diluruskan. Sebagian orang mengira bahwa bangsa Arab dipilih karena lebih mudah dibimbing, karena mereka belum memiliki peradaban besar sehingga lebih siap menerima kebenaran. Sedangkan bangsa lain dianggap sulit diarahkan karena sudah bangga dengan peradaban mereka. Sekilas ini terdengar logis,
Namun ini bukan hikmah yang sebenarnya, karena cara berpikir seperti ini adalah cara berpikir manusia yang terbatas. Manusia cenderung memilih yang mudah dan menghindari yang sulit, mencari jalan yang ringan dan menjauh dari yang berat. Namun ini tidak berlaku bagi Allah. Pemilihan ini bukan karena pertimbangan mudah atau sulit, ada hikmah yang jauh lebih dalam. Dan disitulah pembahasan ini akan mengarah berikutnya. Seandainya Allah menghendaki agar cahaya Islam muncul di Persia, atau di Romawi, atau di India, maka itu bukan perkara sulit. Allah mampu menyiapkan seluruh sebab agar dakwah itu berhasil di sana. Tidak ada yang mustahil baginya, karena Dialah pencipta segala sesuatu dan Dialah yang mengatur setiap sebab dan hasil. Namun, hikmah dari pemilihan Jazirah Arab ini bukan pada soal kemampuan, melainkan pada satu tujuan yang sangat penting, menutup semua celah keraguan, sebagaimana Allah menetapkan bahwa Rasulullah adalah seorang yang ummi. Beliau tidak membaca kitab sebelumnya dan tidak menulis dengan tangannya, agar manusia tidak memiliki alasan untuk meragukan kenabian beliau, agar tidak muncul tuduhan bahwa risalah ini hanyalah hasil bacaan atau hasil belajar dari peradaban sebelumnya. Dan hikmah ini tidak hanya berlaku bagi pribadi Rasulullah, tetapi juga pada lingkungan tempat beliau diutus. Jazirah Arab dipilih sebagai lingkungan yang ummi, artinya lingkungan yang tidak tersentuh oleh peradaban besar di sekitarnya, tidak dipengaruhi oleh filsafat Yunani, tidak dibentuk oleh sistem Persia, dan tidak dibayangi oleh tradisi Romawi. Pola pikirnya sederhana, tidak rumit, dan tidak memiliki warisan intelektual yang kompleks. Kenapa ini penting? Karena jika dakwah ini muncul di tengah bangsa yang telah memiliki peradaban besar yang kaya filsafat, yang panjang sejarahnya dan luas pemikirannya, maka akan muncul keraguan. Akan ada yang berkata, ini bukan wahyu, ini hanyalah hasil perjalanan panjang pemikiran manusia, hasil dari pengalaman peradaban, hasil dari filsafat yang berkembang, yang kemudian disusun menjadi satu sistem baru. Dan inilah yang Allah tutup sejak awal. Dengan memilih nabi yang ummi dan lingkungan yang juga ummi, maka menjadi jelas bahwa risalah ini bukan dari manusia, bukan dari buku, bukan dari filsafat, dan bukan dari peradaban manapun, tetapi murni dari wahyu Allah. Dan Al-Quran menegaskan hal ini. Dialah yang mengutus kepada kaum yang ummi, seorang rasul dari kalangan mereka, yang membacakan ayat-ayatnya, membersihkan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, padahal sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Dari sini menjadi jelas bahwa Allah memang menghendaki agar Rasulnya ummi dan kaum tempat beliau diutus pun ummi, agar mukjizat kenabian dan kesempurnaan syariat Islam tampak dengan jelas, tanpa tercampur dengan dugaan manusia. Dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah agar manusia tidak bingung dan tidak terjerumus dalam keraguan. Kemudian ada hikmah lain, bahwa Allah telah menjadikan Ka'bah sebagai tempat kembali manusia dan sebagai wilayah yang aman. Ia adalah rumah pertama yang dibangun untuk ibadah, dan di lembah itu pula terkabul doa Nabi Ibrahim. Maka sangat selaras jika dari tempat itu lahir kembali risalah Tauhid, agama yang merupakan kelanjutan dari ajaran Nabi Ibrahim, dan Rasul terakhir yang membawanya adalah bagian dari keturunan beliau. Semua terhubung dalam satu garis. Kemudian letak geografis Jazirah Arab berada di titik tengah di antara bangsa-bangsa besar. Posisi ini menjadikannya sangat strategis karena dari sinilah cahaya Islam menyebar ke berbagai arah, menjangkau berbagai bangsa dengan mudah dan cepat. Dan jika kita melihat sejarah di masa awal Islam hingga masa Khulafaur Rasyidin, kita akan melihat bukti yang nyata bahwa Islam menyebar dengan cepat seakan-akan tempat itu memang telah disiapkan. Dan satu lagi, bahasa Arab. Allah menetapkan bahwa bahasa Arab menjadi bahasa wahyu, menjadi alat pertama untuk menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Dan ini bukan tanpa alasan. Jika kita perhatikan dan membandingkan berbagai bahasa, maka kita akan menemukan bahwa bahasa Arab memiliki keistimewaan, kaya makna, tepat dalam ungkapan, dan luas dalam penyampaian. Sangat layak menjadi bahasa Al-Quran dan menjadi bahasa yang menyatukan umat Islam di berbagai penjuru dunia. Dari semua ini, kita melihat satu kesimpulan yang utuh, bahwa lahirnya Islam di Jazirah Arab bukan kebetulan, tetapi pilihan yang sempurna, pilihan yang penuh hikmah,
yang justru menjadi bukti kebenaran risalah itu sendiri. Jika pembahasan ini membuka sudut pandang baru, bagikan video ini dan tuliskan di kolom komentar bagian mana yang paling membuat Anda berpikir. Kita lanjutkan di Lentera Kisah berikutnya.